ke Dokter Adiani. Jangan lama-lama pakai jalan tol. Oke. Saya harus bayar berapa ini lewat jalan tol? Makasih Ustaz. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan narasumber. Seharusnya narasumber itu sinkron dengan yang disampaikan, nggak ada berbantahan seperti itu. Nah, yang bukan narasumber lah, misal saya, yang seharusnya yang pantas berbeda dalam hal ini. Nah, itu jadi lain kali ke depannya itu yang namanya narasumber itu memang harus sama sejalan. Kemudian ini tadi mengenai sholat, ada bahasan tadi dari Gus Wong mengenai khusyuk. Jadi khusyuk di sini ini lagi-lagi tentang istilah, tentang tafsir ini, tentang penerjemahan kata yang memberikan makna secara bahasa dan secara istilah. Khusyuk itu seperti apa? Apakah waktu beliau, cucu beliau main dengan Rasulullah saat beliau sementara sholat, apakah beliau Rasulullah itu nggak dalam keadaan khusyuk saat itu? Jadi bukan karena itu sebenarnya disebut dengan khusyuk. Khusyuk itu sebenarnya apa? Adalah kesesuaian, kesinkronan antara apa yang kita lisan, apa yang kita lafalkan dalam hati, yaitu niat kita, dengan apa yang kita lisankan secara sir, dengan apa yang kita lisankan secara jahar, kemudian apa yang kita lakukan di dalam keseharian. Jadi kalau ada yang mengaku sholat, namun dalam keseharian menghardik anak yatim, menghardik, mengumpat orang miskin, maka itu namanya sholatnya nggak khusyuk. Ya, kemudian ini tadi jika ingin bermaslahat, memang harus diserahkan kepada siapa? Kepada ulil amri yang ahli zikir itu juga, yang disebut dengan ahli zikir. Nah, siapakah ahli Alkitab itu? Nggak banyak ahli Alkitab itu. Dan ahli Alkitab itu yang diakui, yang disebut itu sebenarnya bukan disebut bahwa dia ahli, sebagaimana pengertian bahwa ahli itu artinya pakar, enggak, ya. Hanya pada saat di zaman Rasulullah ada yang mengaku mengetahui tentang Alkitab yang diwahyukan Tuhan sebelumnya, yaitu mengetahui Injil, Alkitab bernama Injil, Al-Injil, Alkitab bernama Taurat, Alkitab bernama Zabur, ya. Itu yang disebut dengan Alkitab, dan hanya ada di zaman Rasulullah, ya. Di zaman Rasulullah itu, karena itu pengakuan mereka bahwa perkara mereka benar-benar diakui ahli, enggak lah, ya. Makanya itu ahli Alkitab banyak yang disebut dibilang kufur, memang karena dia hanya mengaku-ngaku mengetahui. Karena seharusnya jika benar dia mengetahui, apalagi kalau sampai dibilang pakar, karena kalau disebut pakar itu pasti bisa memahami, kemudian mengimani, kemudian mengamalkan, kemudian rutin mensyiarkan. Itulah yang layak disebut dengan pakar. Dan seandainya dia pakar, maka dia pasti memilih untuk beriman, nggak mungkin dia kufur. Itu. Kemudian yang disebut dengan apalagi tadi itu, bahwa Rasulullah Musa pingsan, nah, bukan karena dia melihat Tuhan, melihat mahazat dari Tuhan, ya, nafsnya Tuhan, zatnya Tuhan dilihat, enggak. Tapi Rasulullah Musa pingsan karena melihat gunung itu yang lantak karena sedang melihat Tuhan. Jadi gunungnya yang melihat zatnya Tuhan, nafsnya Tuhan. Kemudian Rasulullah Musa membayangkan, bagaimana seandainya saya yang melihat Tuhan, gunung aja yang begitu kokoh bisa luluh lantak, apalagi saya yang lemah seperti ini, kan gitu. Kemudian tadi mutasyabihat muhkamat, justru karena dengan akal dan pikiran yang Tuhan anugerahkan kepada saya bisa bedakan dengan hikmah, mana hak, mana batil, mana Tuhan, mana iblis, mana ayat mutasyabihat dan mana ayat muhkamat, mana nama dari Tuhan yang sifatnya mutasyabihat, yaitu Allah, yang jangankan ditakwil, ditafsir pun nggak bisa. Kemudian mana daripada nama dari Tuhan yang sifatnya muhkamat, yaitu semua nama dari Tuhan yang juga menjadi sifatnya atau asma wasifah. Misal Ar-Rahman. Ar-Rahman ini selain bisa ditafsir juga bisa ditakwil. Ya, Ar-Rahman itu ditafsir, diterjemahkan Indonesia kan Sang Maha Pengasih, ya, pengasih, Sang Maha Pengasih. Kemudian kalau mau menakwil lagi, menjelaskan lebih detailnya bahwa apakah Sang Maha Pengasih itu, ya, itu bisa dijelaskan. Itu bukti bahwa ada banyak. Terus kenapa sampai ada ayat mutasyabihat dan ayat, itulah bukti kekuasaan Tuhan. Tuhan gini loh, maksudnya dia bilang, kau itu jangan sombong-sombong kau manusia, kau mengaku ahli tafsir, ahli takwil.
nih ada ayat saya, coba kau tafsir. Kalau kau memang mengaku jago, itu artinya Tuhan memberikan tantangan kepada makhluknya atau memberikan jangan kau sombong gitu. Walaupun kau ahli, misal kau mengaku pakar, karena hanya secuil yang kau bisa tahu gitu. Itulah bukti kemahakuasaan dari Tuhan. Karena kalau ada yang bukan Tuhan kemudian sok-sokan menyatakan ada ayat mutasyabihat, itu nonsens. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat itu. Itu Gus Firman. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bantah bentar ya. Maka Saya mau tanya dulu, Tuhan itu apa? Sebentar aja, Tuhan itu apa tuh? Kalau secara bahasa, Gus Firman, Iya. Tuhan itu kalau dalam bahasa asli Al-Quran, Iya. itu dipadankan dengan lafal. Rabbul Alamin. Iya, Rabbul Alamin itu siapa? Dulu. Ya Tuhan. Bergelar Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu Rabbul siapa? Alamin, ya Tuhan. Tuhan itu siapa? Masa hanya itu? sebentar, Iya, Gus. Rabbul Alamin. Ini Gus. Jadi Nanti Tuhan itu Allah Rabbul bukan? Alamin. Tuhan itu Allah Rabbul bukan? Alamin, Rabbinas, Malikinas, Dokter. Ilahinas. Tuhan Ya, itu itu semua Allah lafal bukan. asli yang merujuk kepada yang bergelar Tuhan. Ya, Tuhan seperti itu Allah bukan, saya tanya. Jawab aja itu. Iya, Allah itu nama Berarti dari Anda Tuhan. menakwil. Berarti Anda menakwil Allah jadi Tuhan. Bukan Ayo. Pak, lain Tuhan, lain Allah Pak, Iya, lain lafal jadi Rabbul mana? Alamin, lain lafal Allah. Jangan disamakan lafal Allah dengan lafal Rabbul Alamin. Nggak sama. Lafal Allah dengan lafal Ilahinas, nggak sama. Ya, Tuhan katanya Allah. Sebentar Pak Darman. Namanya Pak Ar-Rahman itu nama dari Ya Tuhan. itu takwil namanya, Bu. Nanti setelah Aku nggak pernah menjelaskan kok. Bu Dokter nanti setelah Nakwil itu menjelaskan. Aku nggak pernah ada penjelasan. Tolong nanti setelah selesai ini ya. Setelah selesai ini karena ini waktu ya, saya juga nggak enak saya dipercaya menjadi host di sini gitu. Nanti dilanjut ke ini aja, ke ilmu rendah channel gitu. Nanti Bu Dokter dan Anu, karena ini akan dilanjutkan untuk minggu depan ya. Mungkin narasumbernya juga. Kami itu sudah selesai kok ya. Oke. Nanti Bu Dokter juga jadi narasumber bisa dengan Gus Romli, nanti Pak Opo dengan Pak Hendra. Tambah nggak sinkron itu. Ya nanti minggu depan. Oke, siap. Ya, salam. Terima kasih. Mungkin Gus Romli, monggo setelah Gus Romli nanti closing Pak Jepri ya. Monggo Gus Romli. Nggih, matur nuwun apa. Mohon maaf tadi. Ini pertama saya sepakat Abah Firman juga Abah Bagindo Rajo Haidir itu tadi juga Gus Wong itu bagus itu. Tapi saya agak geli terhadap cara narasi dari beliau berdua, Abah Opo dan Bunda Dokter. Narasinya kemana-mana tanpa menyebutkan satupun literatur. Gak boleh itu. Bahkan ya, tadi mengatakan ulul amri ini nggak ada narasinya sama sekali gitu loh. Itu pertama. Bahwa ternyata yang dimaksud dengan, sekali lagi ya, Quran surat An-Nisa ayat 59 itu, atiullah itu taat kepada Al-Quran, ya kan? Atiur Rasul taat kepada as-sunnah 3 pilar. Taat kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul itu taat kepada ulama yang expert di bidang tafsir, di bidang hadis gitu loh. Menurut siapa? Menurut Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya juz 2 halaman 301, dan menurut kitab tafsirnya As-Suyuti yaitu Ad-Durrul Mansur juz 2 halaman 572 573. Gitu loh. Jadi harus ada begininya. Yang kedua lagi Abah Opo itu membaca ayat ya yang tidak berkaitan dengan persoalan Isra Mi'raj. Bahkan terkesan dari ayat-ayat yang dibaca itu ada, saya ingat kata-katanya. Ini siapa yang mau membantah Al-Quran? Ya enggak ada yang membantah, saya juga yakin pasti tunduk takluk terhadap ayat yang panjenengan bacakan. Tetapi panjenengan ada kata-kata begini yang
menyebabkan saya ini naik lagi. Ini ayat-ayat Quran tidak bisa dibandingkan dengan pendapat orang itu. Artinya apa ahlul kitab Pak? Itu mengarah kepada ingkarus sunnah sampean ini. Buktinya mulai tadi narasinya itu terus. Ya, dan tidak pernah sedikit pun menyebut satu matan hadis. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya peringatkan terhadap Bunda juga. Ini tipologinya sama, tanpa literatur. Bunda ini ngalor ngidul, mengartikan takwil dan tafsir saja itu salah, tapi ngotot. Takwil itu adalah berdasarkan diroyah. Diroyah itu pendapat para ahli. Kalau tafsir itu berdasarkan riwayah. Riwayah itu menuju kepada hadis. Jangan diartikan dalam kamus bahasa Indonesia, sampean salah semua. Tadi mengartikan Saya mengutip ahli tafsir. Sebentar loh. Saya kok dijawab, sampean tadi ngomong saya menang kok. Sampean tadi sebentar, sampean tadi mengartikan istawa. Ya netizen yang menjadi juri di sini. Ya enggak apa-apa. Saya juga dinilai netizen kok. Makanya sampean tadi ngawur banget mengartikan istawa itu dengan apa? Yang tahu saya benar atau tidak, tepat atau tidak bukan Gus Romli ya. Ya silakan, saya juga menilai kok. Jadi istawa itu pengertiannya istaula. Istaula gitu loh. Menurut siapa? Istaula itu menguasai atau memiliki. Menurut siapa? Silakan dibaca, Maha bertakhta itu bukan terjemahan tafsiran dari istawa, itu maksud saya. Kalau disebut ada rujukannya, silakan dirujuk mana bantahannya, gitu kan? Ini saya lagi baca. Bisa membantah apa yang saya sampaikan tadi. Ini saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun. Ada rujukan tidak bahwa Maha bertakhta itu bukan tafsiran daripada istawa? Itu maksud saya. Dengarkan dulu saya. Gini loh. Al-istiwa'u maklumun wal kaifiyatu majhulun wasu'alu anhu bid'atun. Ini saya baca. Perkataan istawa itu sudah diketahui oleh setiap orang, artinya yaitu istaula, maksudnya menguasai dan memiliki. Tetapi kaifiyahnya, tata caranya tidak diketahui, ya. Dan bertanya-tanya tanpa ilmu dalam soal ini adalah bid'ah. Menurut siapa ini? Menurut Tafsir Jalalain juz 3 halaman 82. Menurut Tafsir Farid Wajdi halaman 412, menurut Tafsir Ruhul Bayan juz 5 halaman 363. Itu saya biar panjenengan tidak selalu ngoceh tanpa dalil. Itu lagi mengenai apa Tuhan tadi. Sampean mengartikan lafaz itu dalam membantah, Gus. Harus ada dalil itu kalau Anda merujuk. Baru kan saya baca itu bukan dalil. Dengan dalil akli. Aku kan dari tadi bilang dalil akli. Dalil akli itu bukan letter per letter sebagaimana dalil nakli. Karena itu udah dicerna sama akal pikiran, udah diproses dengan otak. Sebentar, yang sampean baca tentang istaula, tentang ini kalau zoom yang singkat-singkat begini, jangan dalil nakli yang dikedepankan karena habis waktu. Sudah, sampean tadi membaca istawa itu dan membahas tentang Tuhan atau Allah itu bukan dalil akli itu dalil nakli. Aku mengutip apa yang mereka sampaikan yang mengaku ahli tafsir. Kalau mengutip orang itu namanya dalil nakli. Dalil nakli saya baca ya jawabannya. Bahwa sabar. Ini saya menghadapi Pak Dokter, Bu Dokter dengan Pak Opo ini sejenis ini. Kalau dinikahkan enak ya. Enggak sama lah. Tanpa literasi ngawur. Enggak ada sama sekali itu. Saya jawab. Itu dalil yang dia bacakan itu. Saya jawab. Seolah-olah kita buta huruf di sini. Closing Gus Romli. Jadi closingnya begini aja. Closingnya begini saja. Khusus untuk Bunda Dokter dan Abah Opo, silakan memahami frase-frase. Jadi kalau takwil itu berdasarkan diroyah, ya, pendapat ahlinya. Kalau tafsir itu berdasarkan riwayat. Gus, Jalalain itu tahun abad berapa, Gus? Apanya? Siapa Jalalain ini? abad berapa? Jalalain izin, Gus, tanya. Iya, siapa ini? Maaf, Gus.
Kalau Siapa? Jalalain itu di abad berapa ya, Gus? Oh, saya lupa tanggalnya, tetapi Halo? saya lupa tahunnya. Abad Saya berapa dia ini? lupa saya. Kenapa maksudnya? Kenapa maksudnya, Pak? Nah, saya mau tanya, Gus, Jalalain di abad berapa dia ini melakukan pembukuan apa itu? Lupa saya, lupa. Enggak, maksudnya arahnya kemana? Oh, Kenapa? enggak, saya mau tanya aja. Oh, iya Di nggak apa-apa. era tahun berapa ininya? Lupa, tapi begini, sebentar, saya katakan bahwa para mufassir itu fokusnya berdasarkan riwayat. Nah, riwayatnya itu tentu an itu bersanad. Itu kan dikenal dengan ilmu rijal, ilmu sanad, ilmu jarh wa ta'dil kan. Jadi hidup di tahun berapapun selama 3 patokan itu dipakai nggak masalah. Gitu kan? Nah, terus terakhir begini. Untuk Bunda Dokter era Jalalain itu dari Rasul Kenapa, Pak? udah jauh, Gus. Dari abad Makanya. 6 sampai abad 14. Nggak masalah. Perjalanan Rasul betul, tapi persoalannya dari mulai terbentuknya kerajaan proses Muawiyah, Abbasiyah, itu pergeseran sudah mengalami banyak penafsiran itu. Disitulah terjadinya perubahan-perubahan secara besar-besaran. Nah, sampai mufasir. Jadi itu harus dikaji juga, Gus. Dari Nggak ada Nggak perubahan ada itu. Karena Allah Sebentar. sendiri yang akan Saya melindungi rasa dan itu menjaga harus Al-Quran dikaji itu. juga. Jadi jangan selalu mengacu kepada, kita harus kembali ke Al-Quran aja dulu, Gus. Coba Oh, Al-Quran nggak itu jelas bisa. dan Bisa. Nggak bisa. Saya bisa. jelaskan dulu ya. Ya, sebentar. Tadi sudah saya bacakan dalil dari hadis, dari ayat bahwa ilmu itu harus bersanad. Ya. tapi kalau masih mengacu kepada mufasir yang udah jauh perjalanannya, Makanya dengarkan saya rasa dulu itu akan saya. tidak Udah. utuh lagi, Gus. Loh, Jadi kita kembali ke Al-Quran, Gus. Nggak bisa. sebentar. Nabi Muhammad Jangan SAW dipotong itu Gus bukan Romli hanya dulu. menerima Al-Quran. Siapa ini? Iya. Lanjut Gus Romli. Anak buahnya Nah, Pak inilah Upu yang itu. memisahkan Amankan dulu Al-Quran yang dengan potong, Gus hadis Romli. ini. Lanjut, Nyangkut lagi Gus semua. Romli. Dari Lanjut, Gus tahun Anak Romli. buahnya Pak Upu itu. 14. Iya, loh, saya katakan ya. Lanjut Ya. aja Gus Romli, tidak usah di ini kan, lanjut Sabar, aja narasinya Gus Gus Romli. Firman. Iya, iya. Coba statementnya Gus Romli, silakan. Closing aja. Ini karena Mas Hendra Ya. tuh diam aja, Mas Hendra. Ini Anda itu biarkan dulu Gus Romli. barusan Hendra ya. Iya, Gus. Oh, Ya, ini dilanjut anak aja, buahnya Gus Pak Romli. Upu. Lanjut aja narasinya Ya. Gus Romli. Tidak perlu ditanggapi. Dilanjut aja Tapi narasinya. saya katakan saja, wes. Jadi penulis tafsir itu bahkan sampai hari kiamat pun tetap itu sah dan sikoh muktabaroh sebabnya. Ngerti muktabaroh sampean? Nggak ngerti. Karena apa? Karena penulis dan ilmu yang ditulis punya sanad yang muktabaroh atau mutasil yang nyambung. Jadi dengan sanad yang nyambung itu, apalagi diikuti dengan ilmu rijal ya, juga ilmu jarh wa ta'dil, itu nggak mengatasi zaman kapanpun. Itu sama seperti di zamannya baginda Nabi karena sanad itu tadi. Nah, jadi salah satu syarat bahwa orang itu sebagai perawi jarh wa ta'dil misalnya, ketika ngotot kayak panjenengan tanpa dalil, ya itu kan ditolak perawinya. Ketika panjenengan selalu bertanya walaupun dijelaskan dengan dalil, itu namanya tidak thiqoh. Jadi ilmu rijalnya terputus, jadi tolak. Jadi sekali lagi kepada Abah Opo, Abah Hendra dan Bunda Dokter, belajar lagi frase-frase tertentu berdasarkan ilmu yang bersanad mutasil. Itu saja. Jadi kalau tidak seperti itu, ancamannya jelas ini saya baca ya. Ancamannya jelas bahwa ini apa? Falyatabawwa maq'adahu finnar. Gitu loh. Jadi sekali lagi Al-Quran itu memerintahkan kita taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jangan diputus kayak tadi. Juga taat kepada ahli ilmu. Ahli zikri itu ahli ilmu. Gitu loh. Berdasarkan siapa ya? Tafsirnya sudah saya baca. Terima kasih.
Oke Gus, intinya nanti bersambung. Sebentar dari saya nih, mohon penjelasan nih kepada para narasumber. Saya yang awam sekali, nggak pernah sekolah agama, nggak pernah pesantren. Iya. Pak Maulana, Masalah Muhammad hadis Maulana. tadi, Gus, masalah hadis. Iya. Kan kalau dalam Quran yang setahu saya, terus terang aja saya jong lah nggak. Iya. Ada tuh pada ayat Quran itu mengajarkan Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasabihan. Iya. Makanya taksairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Iya. Pak Maulana. Juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika. Allah yahdi bihi man yasau min ibadihi. Wa man yudil famalahu min had gitu. Itu kan hadis. Ya. Jadi hadis ini kalau dilihat, saya lihat dari Quran ini, ahsanal hadis itu, kitaban mutasabihan itu kan apa? 7 ayat itu ya. Walaqad atayna kasab'an minal masani itu. Nah, mohon penjelasannya, Gus. Oke, sebentar aja. Gini. Gini Gus, bentar Gus. Ini karena bersambung, terus terang bersambung. Diberi kesempatan nanti untuk minggu depan. Terus terang ini, nanti jawabannya minggu depan untuk Muhammad Maulana. Saya mohon maaf. Saya sebagai pembawa acara tentu saya menghargai tuan rumah. Kalau setengah detik aja, Pak, setengah detik biar tidak menjadi fitnah. Jadi, ya. Ya, silakan. Jadi begini, panjenengan Abah Maulana, Abah Hendra dan Abah Opo kayaknya satu kelompok ini, ya. Anggapannya selalu berpedoman pada Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an sendiri memerintahkan untuk patuh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah 3 pilar. Nah, siap. Sebentar. Pengertian hadis di sana. Minggu depan aja. Minggu depan. Oke, minggu depan. Minggu depan aja, harus tertib. Minggu depan aja. Minggu depan aja, Gus. Terus terang. Udah bosan juga ini. Saya bukan tidak menghargai yang disubsidi. Terima kasih buat saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf bila waktunya ini terbatas. Sangat-sangat mohon maaf sekali ya. Mungkin. Oke, Pak Ain, saya tutup ya. Buat yang di Zoom ini, saya tentunya pembawa acara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan juga buat netizen tentu ambil yang sekiranya cocok. Kalau tidak cocok, ya bisa ditafakuri lah, ya kan? Karena semuanya melalui Al-Quran dan Al-Hadits. Dan inilah luasnya Islam ya, luasnya Islam. Di situ ada Al-Quran dan Al-Hadits, tentunya berbeda pemikiran, tapi ada dalil. Dan buat yang sudah mensiarkan melalui YouTube, Bang Kismet Channel, Ilmu Channel, Bunda Hasanah Channel, dan Mr. Firman Channel. Jangan lupa like, share, komen, termasuk yang terakhir adalah Peta Islam. Yang tapi nanti jangan minggu depan, Bang. Izin Besok malam saja Pak biar Ustadz selesai. Romli, Pak Ustadz Joko, bisa saya bicara di akhir, bisa? Iya, besok malam saja biar minta izin juga dengan dulu, minta izin sama Bang Ain dulu kalau diizinkan saya silakan. Saya kasih setengah menit. baik, iya. Ya, jadi gini, ini pandangan saya. Jadi saya tidak mengambil kepada pandangan siapapun, tetapi pandangan saya yaitu bagaimana bisa ayat Al-Quran ini dimengerti kalau tidak bisa ditafsir dan ditakwil, gitu. Kita pun mengetahui dan bisa berkomunikasi di sini ya tentang Al-Quran itu karena ada tafsir dan takwil. Betul. Gitu. Oke. Siap, Pak Japri. Semua itu pun kita bisa ketahui dari penjelasan para ahli ulama atau ahli ilmu. Betul. Mau opo pun mau siapapun semua kita mengetahui karena itu ada yang mentafsirkan, ada mentakwil gitu. Jadi jangan kita meremehkan bagi para ahli-ahli ilmu ya di dalam pandangan tafsirnya gitu loh. Iya. Semuanya itulah yang kita ikuti sehingga kita paham dan kita tahu. Gitu. Oke, mantap Pak Jepri. Ya, saya tutup. Saya akhiri. Besok malam aja, jangan terlalu lama, Bah. Ya. Besok malam jam 8. Ya. Saya akhiri, saya tutup.
Allahul Hakim Al-Hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.